Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah lah kita dapat dipertemukan dalam pertemuan di video saya kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Andri Azril, biasa dipanggil Ajril. Saya berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. NPM 19.145 dari kelas 04 dalam mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah yang diampu oleh Bunda Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan struktural hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah maksud saya. Langsung saja kepada pembahasannya. Jadi pengertian pemerintah pusat secara singkatnya saja yaitu pada dasarnya merupakan pengatur jalannya negara dan terdiri atas presiden, wakil presiden, menteri negara, DPR, DPD, dan lembaga negara lainnya. Pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah terdiri atas gubernur dan DPRD tingkat 1, wali kota, bupati, DPRD tingkat 2, kepala desa, dan lurah. Hubungan pemerintah daerah dan pusat. A. Hubungan yang bersifat struktural. Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat nasional. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di masing-masing daerah bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Jadi mungkin urutan pemerintah pusat paling atas, lalu di bawahnya ada pemerintah provinsi, dan di bawahnya lagi terdapat pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota. Hubungan yang bersifat fungsional antara pemerintahan daerah dan pusat adalah adanya bagian dari komunikasi karena faktor proses sebab akibat dan atau karena kepentingan yang sama. Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, hubungan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur di undang-undang negara kita. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selanjutnya yang kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh,
yang tadi yang ke-6, sekarang yang ke-7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Mari kita lihat pasal 18 Undang-Undang Dasar kita 1945. Jadi hubungan yang pertama, hubungan wewenang antara pemerintah dan pusat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah masing-masing. Kemudian pasal 18 yang B-nya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Yang tadi yang pertama, lalu yang kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum, adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Sekian penjelasan saya, mungkin semoga bermanfaat penjelasan singkat saya untuk kita semua. Di akhir video izinkan saya merekomendasikan Universitas 17 Agustus 1945 untuk teman-teman semua. Jadi sampailah kita pada akhir pertemuan. Akhir kata saya ingin menyampaikan, mungkin teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas kami, Untak 1945 Samarinda. Pada universitas kami juga banyak jurusan-jurusan seperti jurusan ekonomi, psikologi, pertanian, dan jurusan-jurusan lainnya. Khususnya untuk fakultas kami, yaitu Fakultas Hukum, telah menempati akreditas B, yang mana pada Fakultas Hukum ini telah diampu oleh dosen-dosen profesional dan berpengalaman tentunya di bidang hukum, khususnya untuk Fakultas Hukum kita ini. Tak kurang juga di Universitas 17 Agustus 1945 kita dilengkapi dan fasilitas lahan parkir yang begitu luas dan begitu nyaman, dan juga fasilitas pengamanan dan fasilitas penunjang pendidikan seperti lab dan yang lainnya yang sangat mumpuni dan sangat baik. Demikian perkenalan saya atas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Semoga teman-teman semua tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan, dan mungkin koreksi atau komentar teman-teman sekalian sangat bermanfaat untuk kemajuan saya di video penjelasan saya kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.